Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Septian, yang sebelumnya kita sering melakukan perjalanan wisata Padang Pekanbaru, Jambi, Riau. Pada kesempatan ini kebetulan saya lagi melanjutkan pendidikan magister di Universitas Andalas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan mata kuliah robotika lanjut dengan judul Matriks Homogeneous dan Jacobian dari Robot Manipulator 4DOF. Oke, kita mulai. Definisi robot 4DOF. Robot 4DOF atau Degree of Freedom adalah jenis robot yang memiliki 4 derajat kebebasan, yang berarti robot ini dapat bergerak dalam 4 cara berbeda. Derajat kebebasan ini biasanya mencakup rotasi, translasi yang memungkinkan robot untuk melakukan berbagai tugas dalam ruang 3 dimensi. Robot 4DOF sering digunakan dalam aplikasi industri, medis, penelitian, fleksibilitas, kemampuan untuk mencapai posisi yang sulit untuk dijangkau pada presisi tinggi. Selanjutnya, karakteristik robot 4DOF. Pertama adalah derajat kebebasan, terdiri dari rotasi pada basis, rotasi pada lengan, yang menggerakkan lengan robot atas ke bawah, dan juga sebelumnya pada di sekitar sumbu vertikal. Yang ketiga adalah robot rotasi pada siku, kemampuan untuk menggerakkan bagian siku pada lengan robot. Yang keempat, rotasi pada penggerak tangan roll. Dan dilanjutkan dengan kontrol presisi, fleksibilitas, desain kompak, keandalan daya tahan, dan integrasi dengan sistem lain. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah gambar dari diagram kinematik dari sebuah robot dengan 4 derajat kebebasan atau 4DOF. Berikut mengenai penjelasannya adalah X0, Y0, dan Z0 adalah frame pada dasar dari robot. Basis ini dapat berputar di sekitar sumbu Z0, Y0, dan X0 yang melakukan putaran pada key 1 dan selanjutnya pada frame sendi pertama yang yang berjarak pada A1 yang memiliki titik sumbu Y1, X1, dan Z1 dan berputar pada key 2 dan pada sendi kedua yang bersearahan yang memiliki jarak dengan sebesar A2 pada titik sumbu Y2, Z2, dan X2 dan selanjutnya pada sendi atau segmen ketiga yang memiliki jarak sebesar A3 yang terdiri dari sumbu X3, Y3, dan Z3. Dan pada frame sendi keempat yang memiliki jarak titik sumbu sebesar A4 yang pada memiliki arah gerakan Z4, X4, dan Z4. Oke, selanjutnya. Matriks homogeneus. Matriks homogeneus adalah matriks yang digunakan untuk mewakili transformasi geometris dalam ruang homogen. Dalam representasi ini, koordinat titik-titik dalam ruang titik dimensi diperluas menjadi koordinat homogen dengan menambahkan elemen keempat. Matriks homogeneus memungkinkan representasi 4x4 yang mencakup rotasi dan translasi. Oke, selanjutnya. Matriks homogeneus. Ini adalah hasil perkalian dari H4 dengan H0 yang masih berhubungan dengan sebelumnya yang ini yang dapat
kita jelaskan antara H0 dengan H1 memiliki matriks homogeneus cos theta 1 dan juga diteruskan dengan nilai-nilai lainnya, dan juga pada H1 dengan H2 berurutan dapat dilihat kita pada matriksnya, dan H2 dengan H3, selanjutnya H3 dengan H4 yang bisa kita lihat dari hasil perkaliannya. Oke, selanjutnya hasil perkalian H4 dengan H0, dan dapat kita lihat ini adalah hasil dari perkalian jarak antara H0 dengan H4 yang bisa kita lihat pada gambar. Oke, selanjutnya matriks Jacobian. Matriks Jacobian J adalah matriks yang menghubungkan kecepatan ruang sendiki dengan kecepatan linear dan anggular pada ruang Cartesian omega. Dari n efektor, matriks ini berfungsi untuk mengkonversi kecepatan sendi menjadi kecepatan ruang kerja. Dan dapat kita lihat struktur matriks Jacobian. Matriks Jacobian J sama dengan JQ atau bagian dari translasi atau kecepatan linear, dan J omega adalah bagian dari rotasi atau kecepatan anggular. Oke, selanjutnya bagian translasi JV. Bagian translasi menggambarkan kontribusi setiap sendi terhadap kecepatan linear dan n efektor setiap kolom JV dan turunan parsial dari posisi n efektor terhadap masing-masing variabel join yang dapat kita lihat pada gambar bagian translasi JV dengan matriksnya. Oke, selanjutnya bagian translasi J omega. Bagian rotasi menggambarkan kontribusi dari setiap sendi terhadap anggular, dan n efektor yang dihubungkan dengan Z ataupun vektor Z0, Z1, Z2 dan Z3 secara berurutan yang dihubungkan dengan vektor. Oke, selanjutnya parameter Dennaville atau Hunter-Zoom. Dapat kita lihat pada tabel ini adalah join 1, 2, 3 dan 4. Dapat kita jelaskan terhubung dari join 1, 2, 3, 4, 3 dan 4 yang masih berhubungan dengan tabel sebelumnya. Oke, selanjutnya posisi efektor X, Y, Z. Nah, dan ini dapat kita lihat pada X, Y, Z seperti pada gambar A2 cos Q1, Q2 dan Q1, Q2 dan Q3 dan seterusnya, dan dirumuskan dalam vektor. Derivatif parsial JV dalam sumbu X, turunan parsial X. X sama dengan A2 cos Q1 cos Q2, A3 cos Q1 dan cos Q2 Q3 ditambah A2 cos Q1 cos Q2 tambah Q3 dan Q4 terhadap Q1, 2, 3 dan 4 yang dapat kita lihat pada gambar turunannya. Oke, selanjutnya derivatif parsial JV turunan Y. Y sama dengan A2 sin Q1 cos Q2 ditambah A3 sin Q1 cos Q2 tambah A3 tutup kurung A4 sin Q1 cos tutup kurung buka kurung A2 Q2 tambah Q3 tambah Q4 tutup kurung terhadap pada Q1, 2, 3 dan 4. Oke, selanjutnya pada parsial JV Z, turunan parsial Z dapat kita lihat Z sama dengan A1 tambah 2A sin Q2 tambah A3 sin Q2 Q3 dan ditambah 4 sin buka kurung Q2 tambah Q3 tambah Q4 tutup kurung, dan dapat kita lihat pada turunannya pada gambar. Oke, selanjutnya mengenai gabungan semua turunan parsial membentuk matriks Jacobian yang masih berhubungan pada gambar sebelumnya, dan hingga dapat kita lihat